Kisah inspiratif dengan judul Tidak Harus Punya Alamat Email. Pada suatu hari, seorang pemuda pengangguran melamar pekerjaan sebagai office boy di Istana Negara. Sekretaris Presiden sendiri yang langsung turun tangan untuk mewawancarai pelamar itu. Sebagai salah satu bentuk tesnya, kepada para pelamar itu diberikan sebuah sapu untuk membersihkan lantai. "Kamu diterima," kata sang sekretaris presiden setelah menyaksikan cara pelamar itu membersihkan lantai. "Tolong berikan alamat emailmu dan saya akan mengirim formulir untuk diisi dan memberitahukan kamu kapan mulai bekerja." Pemuda itu menjawab, "Pak, saya tidak punya komputer, saya juga tidak tahu internet, apalagi email." "Wah, maaf kalau begitu," kata sekretaris itu. "Jika kamu tidak punya alamat email, berarti kamu tidak profesional, maka kamu tidak bisa diterima di kantor ini." Pemuda itu meninggalkan kantor Istana Presiden dengan harapan kosong. Dia merasa tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan dengan uang 100.000 yang masih ada di sakunya. Dia berjalan kaki tanpa tujuan yang jelas. Dia melewati sebuah pasar. Dia melihat sebuah gerobak penjual tomat dan dia berhenti dan membeli 10 kilo tomat. Kemudian dia menjual tomat itu dari rumah ke rumah. Kurang dari 2 jam, dagangannya sudah habis terjual dan dia berhasil melipat gandakan modalnya. Dia membeli tomat lagi dan menjualnya kembali. Hal itu dilakukan sampai 3 kali. Menjelang malam, pemuda itu pulang ke rumahnya dengan membawa uang 300.000. Pengalaman hari itu membuatnya sadar bahwa dia bisa bertahan hidup dengan cara itu. Keesokan harinya, dia mulai bekerja lebih pagi dan pulang larut. Modal dan keuntungannya makin lama makin meningkat. Dia kemudian mampu membeli gerobak. Tidak sampai setahun, dia telah mampu mengganti gerobak itu dengan sebuah mobil pickup tua. Akhirnya, dia mampu membeli atau memiliki armada pengiriman sendiri. 5 tahun kemudian, pemuda itu sudah menjadi salah seorang distributor besar untuk sayur dan buah-buahan di wilayah Jakarta. Dia pun mulai merasakan masa depan keluarga dan memutuskan untuk memiliki asuransi jiwa. Dia menghubungi seorang agen asuransi dan agen pun menanyakan alamat emailnya. Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak punya alamat email." Sang agen asuransi itu merasa heran. "Anda tidak mempunyai alamat email, tetapi Anda bisa sukses membangun sebuah perusahaan yang besar. Dapatkah Anda bayangkan betapa lebih besarnya perusahaan Anda sekarang seandainya dari dulu Anda sudah punya alamat email?" Sejenak laki-laki itu hanya tersenyum mendengarkan ucapan agen asuransi itu. Lalu katanya, "Kalau saya punya alamat email, mungkin sekarang saya masih menjadi office boy di Istana Negara." Demikianlah sebuah kisah inspiratif dengan judul Tidak Harus Punya Alamat Email.